Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini Kamis 10 Juli 2025. Saya Pendeta Philip Marcel Naleander mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Ekumeniti Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh syukur. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang senantiasa menuntun dan menguatkan kami. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran-Mu yang terungkap dalam Lukas 10 ayat 5 dan 6. Kiranya Roh Kudus-Mu membukakan pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami pesan-Mu dengan lebih dalam dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami dan setiap rumah yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 5 dan 6 dengan tema damai sejahtera bagi rumah ini. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kamu masuk di suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damai-Mu itu akan tinggal padanya. Namun, jika tidak, salam damai-Mu itu kembali padamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan pembacaan kita dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ucapan apakah yang biasanya saudara ucapkan ketika berkunjung ke rumah saudara atau tetangga? Jawabannya, Shalom. Pertanyaan yang kedua, apakah ucapan yang Yesus ajarkan kepada kita ketika ke rumah orang lain? Jawabannya ialah damai sejahtera bagi rumah ini. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah salam damai-Mu akan hilang jika tidak direspon? Jawabannya ialah tidak. Salam damai itu kembali padamu. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, apakah saudara pernah berkunjung? Apa yang pertama kali saudara ucapkan saat memasuki rumah orang lain? Ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid-Nya untuk menjadi pekerja panen dalam mengumpulkan orang-orang ke dalam kerajaan-Nya, Ia memberikan petunjuk yang rinci tentang sikap yang harus mereka tampilkan saat memasuki setiap kota baru. Saat mereka diterima dengan ramah di setiap rumah, mereka pergi tanpa membawa apapun. Di tempat yang menerima mereka, mereka tinggal dan dengan penuh rasa syukur menerima semua yang disediakan. Mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Namun tidak semua orang menerima mereka. Dalam penggambarannya dikatakan seperti telapak tangan yang dingin menyentuh dahi yang panas. Namun itu adalah kenyataan yang harus diterima. Saudara yang mungkin lahir sebelum tahun 90-an mungkin pernah melihat stiker pada bumper mobil yang bertuliskan, tanpa Yesus tidak ada perdamaian. Kenali Yesus, kenali perdamaian. Stiker tersebut menunjukkan bahwa di luar Yesus tidak ada kedamaian. Yesus adalah sumber dan pembawa pendamaian. Oleh karena itu, marilah kita mengenal Yesus, Sang Pemberi Damai.
Ini membawa pesan penting bagi kita untuk menyebarkan damai dan berkat Tuhan ke setiap rumah yang kita kunjungi. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa tidak semua orang yang kita temui bersedia menerimanya. Namun, jika mereka menolak, maka salat itu akan kembali kepada kita. Sebab kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa disimpan sebagai kekayaan pribadi, tapi harus diceritakan dan dibagikan dalam kebersamaan. Inilah kerajaan Allah yang begitu dekat, yang dapat kita rasakan dan alami. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan setiap rumah yang kita masuki, dan terutama rumah kita sendiri, sebagai tempat di mana damai sejahtera Allah berdiam. Karena ketika damai sejahtera Allah memerintah, maka sukacita, kasih, dan berkat lainnya akan mengikutinya. Marilah saudara, kita sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, karyawan, orang pemerintahan, aparat, tawarkanlah kedamaian itu. Karena di mana kedamaian dibagikan, kerajaan itu akan datang. Bagikanlah dan persembahkanlah kedamaian kepada setiap orang. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas renungan firman-Mu hari ini tentang damai sejahtera bagi rumah ini. Engkau telah mengingatkan kami akan panggilan kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Dimulai dari tempat yang paling dekat dengan hati kami, yaitu keluarga dan rumah kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk senantiasa memiliki hati yang penuh kasih dan keinginan untuk menciptakan suasana damai sejahtera di rumah kami. Mampukan kami untuk mengampuni, memahami, dan melayani satu sama lain dengan sukacita. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.